Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa. Terima kasih kepada Mas Rizky. Hari ini ada yang tidak masuk? Sehat semua ya? Sudah siap menerima pembelajaran pagi hari ini? Kalau sudah siap, tulisnya bisa dikeluarkan, handphonenya bisa dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Hari ini udah pada sarapan? Kenapa belum? Yang udah sarapan tadi makan apa ya? Makan mie. Pagi-pagi makan mie? Wow, yummy. Yang makan mie pagi-pagi udah makan mie? Ya ampun. Gimana? Kalau kita tiap hari makan mie, apa reaksi tubuh kita lama-kelamaan? Apa itu? Makan mie terus tiap hari, apa respon tubuh kita? Tidak baik ya? Oh ya, menimbulkan penyakit, kekurangan gizi. Ada yang hari ini makan sayur? Wow. Kenapa kita harus makan sayur-sayuran? Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan tubuh kita dalam hal makanan tuh? Nutrisi. Gizi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Bab pertama yaitu nutrisi makanan untuk tubuh. Ada yang tahu nggak sih nutrisi itu apa? Nggak ada yang tahu? Nutrisi adalah zat-zat yang dibutuhkan untuk tubuh yang berfungsi untuk menjaga kesehatan, untuk pertumbuhan dan perkembangan waktu remaja. Kemudian nutrisi itu didapatkan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu untuk mengidentifikasi zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, menjelaskan kandungan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Yang ketiga, menguraikan fungsi zat makanan bagi tubuh manusia, dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan dampak kekurangan gizi bagi tubuh. Sebelumnya, Ibu mau menunjukkan video terlebih dahulu. Timbul pertanyaan, apa itu nutrisi? Dari mana kita memperoleh nutrisi? Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi untuk menjaga kesehatan dan agar pertumbuhan dan perkembangan berlangsung normal. Nutrisi ini dapat diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Apakah Sobat Ras tahu bahwa tidak ada satupun makanan yang mengandung nutrisi yang lengkap? Oleh karena itu, kita perlu mengkonsumsi berbagai macam makanan agar kebutuhan tubuh dapat terpenuhi. Nutrisi apa saja yang dibutuhkan tubuh? Tubuh manusia membutuhkan lebih dari 60 macam nutrisi yang berbeda-beda. Ada nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau disebut juga dengan makronutrien, dan ada yang dalam jumlah sedikit atau disebut dengan mikronutrien. Zat-zat yang tergolong ke dalam makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat-zat yang termasuk ke dalam mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Sekarang, mari kita bahas satu persatu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi pertama yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Energi yang dihasilkan ini digunakan untuk bergerak, tumbuh, mempertahankan suhu tubuh, dan berkembang biak. Energi yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, kegiatan yang dilakukan, dan berat badan. Contoh makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah nasi, jagung, roti, kentang, dan ubi. Orang yang bekerja keras dan banyak bergerak memerlukan banyak karbohidrat. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak di daerah perut, di sekeliling ginjal, jantung, atau di bawah kulit yang menyebabkan tubuh menjadi gemuk. Nutrisi selanjutnya yaitu protein. Protein berdasarkan dari sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, seperti daging, ikan, telur, keju, dan susu. Protein hewani ini merupakan protein yang sempurna karena mengandung asam amino esensial. Sedangkan protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Protein nabati ini merupakan protein yang kurang sempurna dibandingkan dengan protein hewani, karena kandungan asam amino esensialnya kurang lengkap. Protein berfungsi sebagai komponen struktural, yaitu untuk pembangun tubuh, serta pengganti sel-sel yang rusak, dan sebagai fungsi fungsional yang berkaitan dengan enzim, antibodi, dan hormon. Selanjutnya, lemak. Lemak merupakan sumber energi yang tinggi. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan mata, serta melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Berdasarkan sumbernya, lemak juga terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, mentega, dan susu, sedangkan lemak nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan, avokat, dan kemiri.
Mikronutrien yang pertama kita bahas yaitu vitamin. Vitamin merupakan zat organik pelengkap makanan yang dibutuhkan untuk memperlancar metabolisme tubuh. Vitamin dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Setiap jenis vitamin memiliki fungsi yang berbeda-beda. Vitamin A dapat diperoleh dari wortel, vitamin B dapat diperoleh dari ikan, vitamin E dapat diperoleh dari kuning telur, vitamin K dari sayuran hijau, vitamin B dari daging, dan vitamin C dapat diperoleh dari jeruk. Mikronutrien kedua yaitu mineral. Mineral dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan asam basa dan pembentukan struktur tubuh. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dikelompokkan menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, seperti natrium, kalsium, kalium, fosforus, magnesium, klorin, belerang, fluorin, dan iodin. Sedangkan mikroelemen merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, seperti mangan, kromium, kobalt, molibdenum, zinc, dan tembaga. Berikut adalah gambar contoh makanan yang merupakan sumber mineral. Sobat AS, selain zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, air merupakan senyawa yang paling penting bagi tubuh, karena air berfungsi untuk melarutkan zat makanan, mempercepat reaksi, membentuk cairan, mengatur panas tubuh, dan mengangkut zat sisa ke alat pembuangan. Tahukah Sobat AS bahwa tubuh kita dalam sehari membutuhkan rata-rata 2,5 liter air yang diperoleh dari air minum dan air yang terkandung dalam makanan yang kita makan. Sekian pembahasan tentang nutrisi. Oke, dari video tersebut, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang kalian dapat dari video ini? Angkat tangannya, siapa yang mau? Silakan. Oke, terima kasih. Benar ya yang disampaikan sama Mbak Diva. Jadi di video tersebut ditunjukkan bahwa manusia membutuhkan nutrisi bagi tubuhnya. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat ada dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Kalian sendiri juga setiap hari mengkonsumsinya ya. Kemudian ada protein. Protein ada dua juga, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kemudian ada lemak. Lemak ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kemudian ada vitamin dan mineral. Vitamin itu berfungsi untuk menjaga kesehatan, sedangkan mineral untuk pembentukan tulang, gigi, dan membantu fungsi syaraf. Kemudian juga ada air, tadi dijelaskan di video bahwa kita memerlukan 2,5 liter air per harinya ya untuk memenuhi kebutuhan air pada tubuh kita ketika dehidrasi. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Kemudian Ibu akan bikin 2 kelompok, 10 orang. Yang kelompok pertama, yang bagian depan sampai Mbak Ile, kemudian yang belakang kelompok 2. Oke. Jadi nanti ada kuis, 1 orang tiap kelompoknya maju-maju buat ngisi kuisnya ini. Jadi 1 orang 1 ya, bergantian majunya materinya yang udah ada di video tadi. Silahkan yang bisa maju ke depan, 1 kelompok 1. Bawa pulpen ya. Ya, sampai kamu. Lah, ini ada. Nanti yang dapat poin terbanyak dan pengerjaannya bisa cepat dapat hadiah. Satu-satu ya. Iya, Bu. Ini yang belakang belum, dah? Ayolah. No, satu. Sepuluh. Yang belakang kurang 1 ternyata. Iya. 1 ya. Yang ini kurang 1, yang ini masih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5. Kurang 5, yang belakang, yang depan kurang, yang tambah 1 kurang 1. Ini. Apa? Ini.
udah ya? Sudah semua? Ini. Sudah. Oke, dari jawaban yang ada di depan, sudah banyak yang benar ya? Oh ya. Karena tadi pengerjaannya lebih duluan yang kelompok 1, jadi yang dapat hadiah kelompok 1 ya. Bisa dibagi-bagi ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru nggak? Untuk pertemuan berikutnya, silahkan pelajari organ-organ sistem pencernaan ya teman-teman. Nanti Ibu akan kirimkan post test buat latihan pertama ini. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam